愿消三障诸烦恼，愿得智慧正明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金色弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行上问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi, Seseng Sece. 新年快乐呀！万事如意，感恩上人说故事，祝福上人法体安康。Ya, Seseng Sece, Seci Jaman ya,平安康乐。Hari ini hari kedua Imlek ya, Chu'o, tanggal 23 Januari. Cerita Master hari ini pada intinya tentang ingin kopau ya. Jadi hari ini kita saling berdampingan seperti biasa dengan Amir Sesiong ya. Silakan Amir Sesiong. Ya, Kyonghi ya semua Sesiong Sece ya. Jadi kita memasuki tahun kelinci ya. Jadi semoga kita tetap semakin cepat ya dalam belajar Dharma ya. Jadi saya bersama mitra bajik saya ya. Ini bersama-sama kita coba belajar bersama ya tentang ya intisari Master bercerita ya. Yang cerita pertama tentang memohon panjang umur. Ini dalam menghadapi segala sesuatu kita harus mengamati jalinan jodoh. Benih karma dan jalinan jodoh bergantung pada perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kata Buddha bahwa kepada tetua ini, tidak ada seorang pun yang dapat menentukan panjang atau pendeknya usia seseorang. Panjang atau pendeknya usia tergantung pada diri sendiri. Ini baik, Siung ya, Siung Sece. Ini saya coba ya linkkan kepada ya diri saya sendiri lah ya, ataupun keluarga saya ya. Jadi sebelum mengenal Ceci ya, itu biasa ya kita ada kikwamia ya, apalagi tahun baru ya. Jadi semua itu mencoba meramalkan ya. Jadi ya seperti kita tahu ya, jangankan lamaran tentang kehidupan ya, lamaran cuaca aja bisa berubah ya. Jadi kalau kita lamar itu seperti kita lihat di aplikasi lamaran cuaca ya, itu berlakunya hanya 24 jam ya. Dan itu pun kadang bisa tidak sesuai. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi itu ya sepertinya ya sulit dilamarkan. Jadi dan kita sudah belajar ya ajaran Buddha, dan dalam hal ini juga Buddha tegaskan ya, itu tidak ada seorang pun yang dapat menentukan panjang dan pendeknya usia seseorang. Jadi usia seseorang ini tergantung pada diri sendiri dan apa yang kita lakukan dengan ya usia kita ya, atau umur kita berada dalam kehidupan ini. Ya, apakah itu bermanfaat bagi orang lain atau tidak, ya kita semuanya saling belajar dan merenungkan dalam diri kita sendiri. Oke, item kedua, tetua itu mengikuti ajaran Buddha untuk bersumbangsi dengan penuh sukacita dan membangkitkan rasa hormat pada orang-orang. Selain menerima doa dari setan pencabut nyawa, tetua itu dan anaknya juga menjadi orang yang sangat gemar bersumbangsi dan senantiasa mendoakan orang. Anaknya hidup panjang umur karena menerima doa dari
banyak orang. Inilah jalinan jodoh. Jadi ini Sesyong Sece juga sering ya melakukan misi amal ya dalam bakti sosial ya. Jadi sewaktu kita memberikan sebetulnya itu kita membantu orang yang kanenfu kita, dan yang kita juga sering mendengar doa-doa dari kanenfu kita ya. Jadi dengan bersumbangsi ya kepada ya banyak penerima bantuan ataupun banyak kanenfu, sehingga ya kita juga sering mendengar doa-doa tersebut ya. Jadi ya kita, dan dalam episode hari ini ya kita juga ya semakin menyadari ya bahwasanya ya sebagai relawan itu ya kita melakukan kegiatan itu dengan tulus ya dan dengan sukacita. Di item ketiga, kita harus memahami ajaran Buddha. Setelah memahami ajaran Buddha, barulah kita dapat hidup bebas dari noda batin dan penuh sukacita. Kita hendaknya terjun ke tengah masyarakat untuk bersumbangsi. Setelah bersumbangsi, kita akan memperoleh sukacita dan keleraan untuk menjangkau semua orang dengan cinta kasih yang setara. Inilah prinsip kebenaran yang harus kita pahami di tengah umat manusia. Jadi ya kita sangat kangen ya kita sudah di dunia suci menjadi relawan suci ya, dan kita memahami ya ajaran Buddha itu ya perlu dipraktekkan ya, perlu dipraktekkan. Jadi kita lakukan kegiatan-kegiatan suci ini ya dengan penuh sukacita. Dan ini ada mengenai noda batin ya. Noda batin ini salah satu 5 racun dunia ya. Jadi kita ya membentengi ya kita membuat perisai sendiri ya, membentengi ya sehingga tidak mudah ternoda ya dengan 5 racun dunia ini ya. Seperti kita memahami ya ajaran Buddha, dan kita juga bersyukur ya, istilahnya di tahun baru hari kedua ya kita juga ya bersyukur ya dengan indera Sesyong mendapat berkah ya, bisa menjadi moderator ya. Jadi kita mengucapkan ataupun kata-kata ya, kita menunjukkan kata-kata ini dengan hati yang sukacita ya, dan bersyukur ya, setiap saat kita perlu bersyukur. Oke, selanjutnya ya episode master cerita ini dilanjutkan oleh Indra Sesyong. Ya, kangen Amir Sesyong. Sebenarnya masuk tim Sufas yang juga Amir Sesyong yang ngajak saya ini. Ya, kangen ya Sesyong. Oke, next. Tentang tungku api dan alam surga ya, cerita kedua. Pada intisari pertama, selama lebih 40 tahun, Buddha menggunakan kebijaksanaan untuk membimbing kita secara perlahan-lahan, agar memahami penderitaan hidup dan dari mana penderitaan berasal. Kebenaran ini tak terlepas dari hukum sebab akibat. Kita harus percaya bahwa saat menanam benih baik, maka kita akan menuai buah baik. Begitu pula saat menanam buah buruk, kita akan menuai buah yang buruk. Kita harus mengetahuinya dengan jelas. Jadi kita harus melatih diri dengan baik dan memilih arah yang benar tanpa menyimpang sedikit pun. Dari cerita tadi, itu sang tetua ya, yang diangkat sebagai kepala suku oleh raja, itu banyak mendengar masukan dari para brahmana ya, dan salah satu di antaranya memberikan masukan itu tentang tungku api tadi ya, dan tentang perang, masuk ke tungku api bisa masuk ke surga. Jadi di sini kebetulan beliau jumpa seorang biksu ya, memberikan arahan yang benar sesuai ajaran Buddha ya, maka
kami di sini diajarkan bahwa untuk menuju ke jalan yang seperti itu ya, tientang ya, itu sebenarnya dari perbuatan kita sendiri di masyarakat ya. Jadi bukan mengikuti ajaran sesat seperti tadi. Oke, next Susyung. Di sari kedua. Seperti contoh dalam cerita ini, ada seorang tetua yang sangat berada dan sangat lulus. Hanya mendengar perkataan Brahmana, tetua itu percaya bahwa dia dapat terlahir di alam surga. Seperti yang saya sebut tadi ya, dan mendapat banyak kenikmatan. Karena menganggapnya sebagai kebenaran, tetua itu hampir saja melompat ke dalam tungku api. Hampir saja tetua itu berjalan menyimpang. Untungnya seorang biksu datang pada saat yang tepat sehingga dapat menyelamatkan kepala suku itu. Tetua itu pun sadar, biksu itu berkata, Buddha mengajarkan kepada kita untuk memahami penderitaan di dunia. Beliau juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk terbebas dari penderitaan, kita harus terlebih dahulu melenyapkan noda batin. Kita harus tahu dari mana noda batin berasal. Nah, ia berasal dari pikiran kita yang bergejolak ya. Tadi Master menjelaskan bahwa dari cerita ini kan si biksu bertanya ya, mana arah jalan ke surga? Sang tetua tidak tahu juga. Kemudian ada Sansan Liu tadi ya, 3.360.000 kilometer ya, sangat jauh sekali. Kalau saya rasa ini adalah suatu perumpamaan kenapa Sansan Liu ya, mungkin nanti ada sesi yang bisa menjelaskan kenapa Sansan Liu. Makanya kita belajar bersama. Kalau kita lihat dari sains ya, itu 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer ya, Susyung Amir. Jadi tinggal dikalikan berapa detik gitu. Jadi sebenarnya kalau saya menangkapnya ini adalah kalau pikiran kita menyimpang sedikit saja, itu di ujungnya bedanya jauh sekali. Untung saja si tetua tidak melompat ke tungku api tadi ya. Sebenarnya ajaran Buddha tentang kebenaran. Jadi kalau para umat kita telah mengerti tentang kebenaran itu, maka kita telah mengarah ke sana, noda batin kita tidak tertutup ya. Jadi pikiran tidak bergejolak. Intisari ketiga, Buddha membimbing kita membangkitkan tekad untuk menapaki jalan bodhisattva. Kita harus membangun ika luhur dan tidak semata-mata mementingkan diri atau mengikuti ajaran sesat. Kita harus mendengar dan menerima ajaran Buddha. Dalam melatih dan mendalami ajaran Buddha, kita harus bersungguh hati. Memang dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti tadi Amir Susyong mengatakan bahwa kita sebelum mengikuti suci juga banyak ya mendengar teman atau bahkan kita sendiri juga karena ingin memohon sesuatu yang baik ya di masa depan, sehingga kita melakukan ritual entah semacam itu untuk menciptakan yang kita inginkan ya. Jadi di sini diajarkan kita jangan mementingkan diri sendiri, sehingga kadang kita juga terjerumus ke jalan sesat ya. Jalan sesat itu bisa saja jalan yang tidak benar ya. Bukan berbuat dosa aja, bukan berbuat dosa. Kadang kita diarahkan ke yang salah gitu. Kalau kita dalam mempelajari ajaran Buddha, kita di sini diajarkan tentang ini kopau ya. Jadi apa yang kita tanam benihnya itulah yang kita tuai. Jadi siung suje kita harus menanam budi yang baik ya. Dalam cerita pertama, kedua itu ada kemiripan ya. Jadi hari ini benar-benar kita dalam cerita ini Master memberi kita nasihat. Nah, oke. Next ya. Mungkin ini hanya 3 intisari ya, Jo. Oke, silakan Amir Sejong. Ya. Kanan. Oke, baik ya. Sejong Suci. Kita memasuki sesi sharing ya, Sejong Suci ya. Jadi dengan sharing ini ya, kita dapat belajar bersama ya. Jadi apa yang kita alami ataupun yang kita dapat ya, atau kita simpulkan ya, kita sharing bersama.
Di apa yang kita sharingkan itu adalah apa yang kita sudah dapatkan, ya. Silakan ya Sesyong Sece. Ini saya coba, ini ada host hari ini ya, Sylvia-tan Sece ya. Bapak bisa dibantu Suing Sece ada di Zoom ini. Sepertinya tidak ada ya. Luing Sece. Cảm ơn. Cảm ơn Sece. Jadi silakan ya Sesyong Sece yang mau sharing ya. Ya, ini di Chunje ya. Jadi bagus ada yang sharing tentang tahun yang baru ini. Silakan. Oh, ini ada Vivi Liang, Sesyong. Ya, silakan Vivi Liang Sece ya sharing bersama kita. Cảm ơn. 感恩上轮开师，感恩师兄师姐，感恩阿弥dan Yoha师兄。Dalam ceramah master hari ini dikatakan bersama-sama memberikan bantuan tanpa pamrih. Berarti kata seorang relawan, dengan menonton ceramah master di TAI TV telah menumbuhkan kebijaksanaan saya dan mengubah kehidupan saya. Saya sangat berharap dapat bersumbangsi sebagai komisaris kehormatan, dapat bekerja dan hidup hemat agar dapat mewujudkan harapan ini. Master berkata, kita cukup mengerahkan segenap hati dan tenaga. Jangan memberikan tekanan pada diri sendiri. Yang paling penting adalah ketulusan. Semut kecil juga dapat mendaki Gunung Sumeru karena memiliki kekuatan ikrar yang tak terbatas. Master berharap setiap orang dapat memiliki pengetahuan dan pandangan benar dan dapat memahami kebenaran dan arah tujuan hidup yang benar. Kita hendaknya berikrar untuk melatih diri hingga memperoleh pencapaian yang tertinggi. Jika diri sendiri tidak terinspirasi, bagaimana dengan kekuatan ikrar kita bisa terbangkitkan dan dapat menyebarluaskan Dharma ini? Para relawan telah menunjukkan ketulusan mereka mempersembahkan pementasan adaptasi sutra dengan kompak. Master sangat tersentuh dan juga berharap setiap orang dapat menyerap Dharma ke dalam hati dan mempertahankannya hingga selamanya. Buddha datang ke dunia demi membimbing semua makhluk dan mengajarkan praktek bodhisattva. Hendaknya juga kita taat pada ajaran Buddha dengan berhati lapang dan berpikiran murni. Artinya, kita telah bertransformasi dengan tataran awam ke tataran kesucian. Inilah permulaan jejak langkah kita. Dalam Sutra Makna Tanpa Batas, itu membimbing kita tanpa memandang kaya dan miskin, berkapasitas tajam dan tumpul, menggunakan berbagai cara untuk menolong sesama dan bersumbangsi dengan kekuatan cinta kasih. Sekelompok bodhisattva juga menggunakan kebijaksanaan mereka untuk membantu orang-orang yang menderita dan bisa memahami ketidakkekalan hidup. Masyarakat yang damai itu adalah berkah. Jika tidak damai, warga akan mengalami penderitaan yang tak terkira. Bagaimanapun kehidupan seseorang, akhirnya tetaplah derita dan kekosongan. Bodhisattva Avalokitesvara yang berlengan dan bermata 1000, satu orang tidak bisa memiliki 1000 mata. Namun, jika orang-orang berhimpun, Anda, dia, dan saya, yaitu saat 500 orang berhimpun, mereka akan memiliki 1000 mata bagaikan bodhisattva
Avalokitesvara. Jadi, dibutuhkan sangat banyak orang berhimpun dengan kekuatan cinta kasih agar bisa melihat penderitaan semua makhluk dan bersama-sama menolong mereka. Demikian kita telah mengembangkan nilai kehidupan kita. Kita bersumbangsi tanpa pamrih, pahala kebajikan yang tak terhingga telah tercipta, yaitu kita menjalankan ikrar agung dengan tulus dan sekuat tenaga. Pasukan semut mendaki Gunung Semeru, bersama-sama menolong orang yang menderita tanpa pamrih. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, kanten ya, Vivilian Sejie yang sudah berbagi ya dengan kita ya. Tadi saya coba garis bawahi tentang sharing tentang Kuan Shi Yin Pusat ya. Jadi Kuan Shi Yin Pusat ini ya belum menjadi Buddha, belum menjadi Buddha itu karena masih menyelesaikan ya ataupun membantu ya umat manusia ya. Karena sebelumnya kita selalu melihat ya itu Fosin punya selalu banyak tangan ya. Jadi setelah kita memahami ya mempelajari ajaran Buddha di dunia suci ini ya rupanya tangan itu adalah ya tangan semua orang ya ataupun setiap insan ya. Jadi baik itu apalagi lerawan ya. Jadi selain lerawan kita juga perlu ya untuk mengajak teman-teman kita, keluarga kita, lerasi kita juga sama-sama di dalam dunia suci sehingga semakin panjang ya barisan relawan ini ya. Contohnya itu kita kadang-kadang melihat semut ya waktu mereka sedang bergotong royong mengerjakan sesuatu itu. Jadi selalu diberikan ya contoh-contoh yang menyemangati kita ya. Jadi dalam lerawan ini ya kita perlu menjaga keharmonisan ya sehingga ini ya istilahnya kelerawan yang panjang ini ya tidak terkotak-kotak ya. Jadi berpanjang terus ya. Jadi juga ini ya mungkin Sesiong Indra ada yang bisa ditambahkan Sesiong. Silakan Sesiong. Ya, Vivilian Sejie ya. Sharing Vivilian Sejie hari ini bagus sekali ya. Saya lihat tadi tidak hanya fokus ke intisari ya. Vivilian Sejie juga memberikan pandangan tentang tadi persamuhan, kemudian Qinshou Guan Yin ya. Jadi 500 orang itu adalah 1000 pasang 1000 tangan ya. Jadi memang dalam dunia suci itu kadang kita berpikir kalau kita merekrut ataupun mengajak para relawan yang melakukan suci, itu kita perlu kualitas, ya kadang quantity perlu ya. Jadi kalau sedikit juga kita nggak bisa melaksanakan hal-hal yang besar ya. Memang Amir Sisung betul harmoni ya. Harmoni itu penting sekali. Beberapa kali saya dapat sharing dari teman-teman dari insan suci ya. Itu dari sharing yang master itu kan kata-kata mutiara ya. Itu selalu isinya ada tentang harmoni. Yang pagi ini juga ya dari awal sesiung harmoni. Jadi memang sepertinya master juga tahu kita ini butuh suatu keharmonisan dalam melakukan suci ya di organisasi yang besar ini. Jadi kalau satu sama lain lebih menjaga, melepas ya, tahu ajaran yang benar, mungkin ini akan tercipta ya keharmonisan yang bagus ya. Bagaimana Mas di sini ada yang sharing nggak ya? Atau bagaimana? Ini belum ada yang raise hand, jadi silakan ya Sejie ya untuk sharing bersama dan di partisipan ada kita lihat ya Suceng Sesiong. Apakah Suceng Sesiong bersedia ya sharing bersama kita? Ceng Sesiong.
Jadi sambil kita menunggu ya. Jadi mengenai 小师姐们，早上好 Terima kasih, Indra Kangen, Susyong kangen, sama Amir Susyong, kangen.早上好ya. Semuanya 新年 Kangen 快乐 Puspa ya, Suci. Amin Tofo. Semoga semuanya Baiklah. berbahagia di dalam Dharma. Kangen ya, Amin Tofo. hari ini benar-benar sebentar ya, ini kayaknya signal kurang bagus. Suaranya jelas saja. Ya, Susyong Sujemen, kangen kita kangen Sangjen ya. Setiap pagi Sangjen selalu mengingatkan kita ya, bagaimana kita sebagai manusia ya, terlahir sebagai manusia ini kita harus ingat selalu ke arah yang kebajikan kembali. Karena kita tahu awalnya kita semuanya adalah memiliki hakiki yang sangat-sangat murni ya. Tapi karena kita bilang dari munculnya Tanchen ini akhirnya membuat kita hakiki ini tertutup. Sehingga kita makin hari, kalau kita sangat bersyukur yang ada di dalam setiap hari mendengarkan Dharma ya. Karena kita merasakan dengan syukur ini, kita akan merubah sifat-sifat kita yang awalnya tidak baik, kita merubah menjadi baik ya, ke arah yang baik ya, kita bilang ke arah yang bajik ya, dan bijaksana ya. Soalnya kita tahu, kalau kita tidak ketemu Buddha Dharma, sebenarnya kita semuanya ke arah yang manusia awam. Kondisi manusia awam itu kita dapat lihat ya, sangat-sangat kita bilang, kalau kita tidak benar-benar mau memahami kondisi itu, kita sangat henkepa ya, kita sudah tahu karena adanya hukum sebab akibat yang berjalan ya, kita bilangnya. Soalnya kita lihat seperti yang tadi cerita pertama, untung ketemu yang begitu bijaksana ya, sehingga ini anak sebenarnya yang umurnya awalnya pendek bisa berlanjut menjadi awal yang berpanjang umur. Jadi di sini kenapa kita juga setiap hari kita ingat ya, Master bilang kebajikan sekecil apapun yang dapat kita lakukan, lakukan saja. Jadi kita jangan melihat bahwa kebajikan harus kita lakukan adalah kebajikan besar. Sebenarnya kebajikan yang dapat kita lakukan semampu kita, semampu kondisi kita, itu adalah hal yang paling tulus ya. Jadi kita jangan sampai membuat sesuatu yang membuat kita udah melakukan tapi tidak ada sukacitanya, akan membuat kita merasakan tidak bahagia. Setelah kita tidak bahagia, penuh kerisauan sehingga akan membuat kita menderita. Jadi kalau kita lihat kembali selalu diingatkan oleh guru kita, apapun di dalam kehidupan kita saat ini, kita sudah sebagai manusia, kita juga sudah berjodoh dengan Buddha Dharma, kita sangat kangen ya, kita harus pergunakan tubuh ini sebaik mungkin, karena kita tahu, apalagi Puspa merasakan ya, makin hari kita sudah umurnya makin panjang ya, kita bilang, apalagi kalau kita lihat kondisi, juga kita punya tubuh juga kondisinya makin lemah, jadi bukan seperti kita masih muda ya. Tapi kita juga tahu kondisi anicca, ketidakkekekalan ini tidak bisa memastikan bahwa umur kita sampai kapan, tidak ada. Yang tahu adalah nafas ini ya. Jadi Susyong Sujemen Puspa merasakan ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Kita dengan berkesadaran ini, apapun yang kita usahakan dalam sisa-sisa kehidupan yang sudah kita masuk ke dalam Buddha Dharma, kita berusaha untuk merubah pola hidup kita ya. Bagaimana kita berpikir yang baik, bagaimana kita berucap yang baik, dan juga kita berbuat yang baik. Soalnya kita tahu kondisi seperti kita bilang dalam 2-3 hari ini ya, apalagi waktu minggu kemarin, kita sebelum masuk ke Imlek, kita sudah diingat ini, bagaimana kita menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Kita jangan lagi membunuh, kita jangan lagi mengkonsumsi. Ini adalah sesuatu yang kalau Puspa kembali lagi merasakan adalah mengingatkan kita, jangan sampai kita lengah ya, karena kondisi-kondisi kita tahu, setiap makhluk mereka juga sama dengan kita, ingin berbahagia, ingin memiliki keluarga yang utuh, tapi kita tahu semuanya ada anicca, ketidakkekekalan. Tapi kalau ketidakkekekalan adalah hal yang kita bilang alami, itu masih tidak apa-apa ya, Susyong Sujemen ya, itu adalah alami kehidupan kita, ada lahir, ada sakit, tua, dan mati. Jadi lahir dan mati ini sudah pasti. Tapi apakah perlu sakit? Apa perlu tua? Itu belum pasti. Jadi di sini juga kita usahakan bagaimana setiap makhluk juga memiliki keluarga masing-masing. Mereka juga ingin hidup berbahagia. Tapi kita sudah membuat mereka menderita. Penderitaan mereka adalah sesuatu yang membuatkan kita akan menghimpun hal-hal yang tidak baik, energi yang negatif, yang membuat kita juga
penuh dengan kerisauan, penuh dengan ketidakbahagiaan, dan juga akan menimbulkan penderitaan untuk kita. Master selalu mengingatkan kita, makhluk lain berbahagia, pasti kita akan berbahagia. Tapi makhluk lain menderita, pasti kita juga akan menderita. Karena hukum itu akan balik ke kita. Jadi bukan dari siapa-siapa. Apa yang kita buat pasti akan kita petik. Ya, kembali lagi kita bilang ya, ingin kuopao itu hen kepa ya. Puspa selalu ingat Master bilang, ingin kuopao hen kepa. Jangan kita merasakan tidak ada apa-apa. Kita aja sudah memahami bahwa hukum sebab akibat ini, apa yang kita tanam pasti akan kita petik. Jadi kita makanya diingatkan oleh Master, bagaimanapun kita berbuat kebajikan harus selalu di dalam sila. Jadi kita jangan lagi melanggar sila, ini yang kita bilang. Apalagi kita tahu ya dari mulut yang sekecil ini, semua penyakit masuk adalah dari mulut, bukan dari mana-mana. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita ucapkan, itu semuanya adalah akan membuahkan karma-karma yang baik dan karma-karma yang tidak baik. Begitu juga lewat perbuatan. Kita lihat dari kisah yang pertama. Bagaimana si anak kecil ini setiap hari bersumbangsi dan dia selalu mengucapkan kata-kata yang baik ya. Bagaimana untuk memberi berkah kepada setiap orang juga agar setiap orang selalu berbahagia dan juga panjang umur ya, selalu sehat ya. Ini adalah hal yang kita bilang walaupun lewat ucapan sebenarnya kita tahu yang Master bilang Tien Long Pak Pu, di alam sekitar kita semuanya ada para Buddha, para bodhisattva, para dewa ya, dan para naga semuanya ada di sekitar kita. Apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, kita pikirkan, itu semuanya adalah menghimpun kita punya hal yang baik dan tidak baik. Makanya kita bilang sangat bersyukur kita sudah mendengarkan Dharma, kita merubah pola kita ya, yang awalnya kita suka mudah emosi, melihat hal sedikit aja kita sudah tidak bahagia. Itu semuanya membuat kita belajar bagaimana mengikis kita punya keserakahan, kita punya kebencian, kebodohan batin kita, ego kita, dan juga kecurigaan kita. Jadi kita jangan lihat dalam setiap hari kita baik di berkegiatan di ceci atau di rumah, kita selalu berusaha melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, apapun yang ada kita di sekitar kita atau kita hadapi, kita harus dengan liu tuan sihnya kita bagaimana bersabar, kita menghadapi, kita dapat melihat segala sesuatu yang muncul itu sebenarnya adalah pelatihan untuk kita. Jadi kita jangan karena sedikit hal sudah membuat kita tidak bahagia. Mungkin kita tahu ya, kalau malam Imlek atau kita bilang Kuonin itu ya, banyak sekali Puspa merasakan itulah pelatihan diri karena kita tahu apalagi keluarga kita begitu banyak ya, rame ya. Apalagi kita kalau dalam kondisi sebagai Sesyong Sejie mungkin agak sibuk sedikit, kita sudah langsung merasakan, wah kenapa begini, kenapa begitu. Padahal itu Puspa merasakan ya pelatihan diri kita. Oh ternyata bisa muncul begini, oh ternyata bisa begini. Inilah kita bagaimana bisa menghadapi permasalahan itu, kita merasakan ternyata setelah lewat kita merasa sukacita. Kita tidak akan menimbulkan, kita punya emosi. Kita merasakan bahwa apapun yang muncul itu adalah pelatihan diri kita dan kita akan merasakan, oh sungguh berkahnya kita bisa berjodoh dengan Buddha Dharma, bisa berjodoh dengan guru yang bijaksana, selalu mengajarkan kita bagaimana kita harus lebih bijaksana menghadapi segala hal. Mungkin hari ini yang Puspa dapat hari ini ya, Sesyong Sujimen, Kan En Amitofo, Kan En Amir Sesyong, dan Kan En si Indra Sesyong Amitofo, Kan En. Ya, Kan En ya, Puspa Sece. Review kembali, ya hari ini Ring Sece tidak di partisipan, ini Puspa Sece mengganti ini rangkumannya, bagus sekali ya. Tadi Puspa Sece menjelaskan dari sisi Sabparamita ya, saya melihat itu Sabparamita ya. Kalau di suci itu kan ada menjadi 10 paramita, saya lihat ada tambahan di seperti pengetahuan, kebijaksanaan. Nah, dalam menjalani hidup memang kita harus ya menjalankan tentang paramita. Tapi Sesyong Sece pernah nggak bertanya, paramita itu apa? 6 paramita. Dan paramita itu apa? Jadi saya sendiri kalau ikut Sun Fa jangan sering ya dari 6 paramita itu. Saya mencari tahu paramita itu ternyata ada itu catatan ya di Google atau apa. Itu adalah suatu proses rupanya. Jadi dari
seseorang yang noda batinnya masih tertutup, ya, menuju ke pencerahan. Jadi proses dari batin kita tertutup menjadi tercerahkan, itu prosesnya itu paramita. Jadi memang betul ya, kalau kita lihat dari satu persatu 6 paramita itu adalah jalan menuju pencerahan. Di Ceci itu ada 10. Jadi kanan ya, Puspa Sece. Mungkin Amir Sesyong, saya lihat ada satu yang recent lagi ya. Yesi Sece. Iya, Yesi Sece. Ini mau bagi angpau juga ya. Dengan sharing ya, seperti Vivi Liang Sece dan Puspa Sece. Silakan Yesi Sece, Kang En. Ini ada gangguan ya, Yesi Sece. Tidak kedengaran suaranya Yesi Sece. Oh gitu. Ini Udah kedengaran, Siong? ya sudah Sece. Silakan Sudah Sece, ya. Kang En. Oke, Kan En Susiong Sece, Kan En Amir Susiong Deo Susiong. Hari ini ya saya ingin 分享心得. Kebetulan kan lagi suasana Imlek ya. Kita semua tahu bahwanya kalau Imlek berarti kita inchun ya, menyambut sesuatu yang baru dengan hati kita yang baru, yaitu jernih ya, seperti Master terus meneteskan air Dharma ke dalam batin kita supaya kita bisa jernih, sendu pensin ya. Kita kalau keluarga saya biasanya sebelum menyambut tahun baru itu kita makan bersama ya, xiaojiating. Habis makan bersama kita akan sharing kita punya sinte sepanjang tahun ini gitu. Nah, saat sharing itu kita akan masing-masing ya sharing perasaan kita, terus bagaimana ungkapan kita ke setiap individu dalam keluarga kita gitu. Dan di momen ini pas sharingnya Widi itu membuat saya sangat terharu ya. Sabtu kan Sacap Mei ya, hari Jumat malam kan hari terakhir kerja. Nah, hari terakhir kerja itu dia udah appointment sama itu teman bajiknya ya, teman baiknya yang bukan relawan suci sih, tapi teman baik lah, teman baik. Jadi terus ketemu di satu tempat makan gitu di PIK juga. Temennya kebetulan tinggal di PIK juga. Jadi Widi lah di kantor menuju ke tempat sana, sampai sana kira-kira mungkin sekitar jam 8 gitu. Nah, temennya dari rumah mungkin sekitar jam 7-an berangkat dari rumah ya. Saat dari mereka ngomong sampai lama banget lah, sampai balik ke rumah temennya itu udah jam 1 malam. Sebelum balik itu tiba-tiba di tengah conversation itu temennya ngomong, oh ya Willy, tadi saya keluar dari rumah, saya lihat keluar dari komplek saya, kan masih dalam cluster PIK semua ya, keluar dari komplek saya, di dekat situ ada satu kucing kena tabrak, udah mati gitu loh. Udah mati, saya melihat, aduh kasihan banget gitu. Tapi berhentinya di kasihan gitu, nggak berani ya lakukan sesuatu action lebih gitu. Nah saat dia ngomong ke Widi, sharing nah maksudnya wah ini udah beberapa jam yang lalu gitu. Terus Widi ngomong udah nggak apa-apa, kita selesai ini kita pergi kita cari kucing itu gitu. Terus temennya ngomong tapi nggak tahu masih ada nggak, itu sih jam 7-an sekarang udah mau jam 1 gitu, apakah masih ada di tempat atau enggak. Widi mengatakan udah nggak apa-apa. Nah di sini saya merasa sangat kangen ya, karena temen Widi ini merupakan mitra bajik ya. Coba kalau teman ini enggak punya cepe ya, atau cuek gitu loh, merasa ya hal wajar aja ya binatang kena tabrak, ataupun manusia kita ngomong gitu ya, kalau kita ngomong enggak ada perasaan bagaimana gitu, merasa itu hal yang wajar, udah kehidupannya atau bagaimana. Tapi temennya di sela-sela komunikasi itu bisa kepikir beberapa jam yang lalu punya hal gitu loh, sehingga karena ada jadinan jodoh baik ini ya, dia utarakan, terus muncul pemikiran Willy menyambung ya, bahwanya awalnya dari kasihan melihat kondisi tersebut sehingga membuat dia itu berbagi ke Willy. Terus Willy ngomong ya udah kita cari kucing tersebut, kalau ada kita kuburkan. Nah sampai sana hempu kesui ya, jodoh yang sangat-sangat tidak terduga, ketemu kucing itu, kata Widi juga fotoin ya, terus saya minta fotonya. Karena saya suka menulis untuk dokumentasi keluarga sebagai warisan buat keluarga gitu. Nah habis itu saya lihat
wah kucing itu kasihan ya agak kurus gitu. Terus saya karena Widi fotonya agak gelap ya, jadi nggak gitu nampak kucing kondisinya seperti apa kayak lagi tidur. Terus saya tanya, Widi ada nggak sih berdarah atau gimana? Kata Widi ada mami, mulutnya itu kedua darah gitu kayaknya. Kalau dari analisa ini kayaknya sepertinya tertabrak motor gitu. Terus kata mami ini kucingnya bukan termasuk kucing yang besar gitu, bukan yang kayak udah tua banget, bukan gitu. Terus terus saya ngomong, nah apa yang kamu lakukan saat di sana? Ya saat di sana dia ajak temennya, yuk kita doakan sesuai yang kita bisa. Kata mami saya hanya bisa doa yang sederhana, maksudnya cufu ice ya, semua apa jadi jodoh yang baik, jadi bahagia, jadi apa, pokoknya sekitar semua termasuk yang cincai itu semua yang berhubungan karma dengan sang kucing atau yang menabrak kucing itu, pokoknya semua jadi hal yang baik lah, hal yang positif yang apa. Terus juga terakhir doakan semoga kucing ini terlahir di alam bahagia dan melepas ya, jangan karena terjadi kayak gini ada membawa dendam atau kebencian atau apa-apa gitu loh. Dan yang menabrak itu ya maksudnya selesai di sini. Terus juga pokoknya semua ice yaitu satu cufu yang baik-baik gitu. Terus yang mau ya itu bagus karena apa yang muncul dalam pikiran kita, apa pikiran kita positif, welas asih, bukan membawa amarah, kebencian atau apa, itu udah bagus gitu loh. Jadi nggak usah harus kita bisa membaca sutra yang panjang kali lebar atau nggak apa-apa. Isun cente sus yang itu hencong yau gitu. Nah terus temannya kata Widi, terus saya ngomong, kamu ada nggak kasih sapamnya uang? Terus ada mami rencana mau kasih 50, tapi Widi nggak mau sendiri, dia ajak temannya, yuk kita apa kasih ceyen ke sapam ini gitu untuk bantuin. Terus temannya keluarkan 20 sehingga Widi juga sama ya 20 juga, jadi akhirnya 40. Saya ngomong nggak apa-apa, bukan di angka berapa harus kita kasih sapu, satu niat satu cupu gitu. Katanya mami saat itu sapam kan hidupkan motor ya, jadi agak berisik. Tapi saat sapam melihat anak-anak ini lagi mendoakan sang kucing, mereka langsung matikan apa si lampunya gitu, karena si sapamnya juga merasa terharu gitu. Jadi saya juga sangat kantong ya melihat kayak gini ya, bahwanya saya ngomong Willy ini sungguh ya jodoh yang luar biasa gitu. Begitu malam-malam gelap-gelap, tapi karena ada temenmu yang menyaksikan ini sehingga kamu berkesempatan jadi jodoh baik dengan sang kucing ini. Apalagi ini udah mau tutup tahun, jadi kamu udah menutup tahun dengan sesuatu yang indah ya, yang tidak membuat kucing itu terlantar begitu saja, tapi setidaknya dia walaupun mati dengan jadinan jodoh sebuah naskah seperti ini, tapi setidaknya masih bisa didoakan, ditenangkan dan dikuburkan yang seharusnya gitu loh. Terus beberapa hari tersebut juga karena kan ini Sinca agak sibuk ya, jadi saya banyakkan naik motor. Nah saat saya naik motor itu memang saya sering ketemu ya orang tua yang kerjanya itu. Jadi saya melihat ada satu orang tua tuh naik sepeda. Udah naik sepeda berhenti, sepedanya rusak. Saya amati karena saya udah naik motor jadi agak jauh kan. Terus saya lihat lagi apa sih yang dilakukan, kebetulan lagi macet. Terus saat itu saya melihat dia mau beresin sepedanya nggak bisa, akhirnya dia jalan kaki bersama sepedanya. Aduh saya melihat tuh kasihan banget. Terus saya minta adik udah berhenti, saya nggak bisa jalan mundur lagi. Saya kamu berhenti di sana aja, muka saya masih ditutup helm. Saya beralihan ke tempat si bapak itu. Saya kasihkan sedikit uang, saya Pak ini buat bapak ya, beli nasi jangan beri rokok. Nah saya kasih, saya mulai mau jalan keluar, pas di depannya itu ada warung kan, warung dia ke saya, pas kebetulan nggak sengaja ya saya melihat ke situ juga karena saya mau belok kan, mau berlarian ke tempat sepeda motor lagi. Nah si warung itu kira-kira 2-3 orang, mereka tuh dengan mata dengan senyuman yang ikut suesi, seperti Master ngomong saat kita melihat sesuatu fenomena yang baik, kita walaupun nggak lakukan langsung, tapi hati kita tuh udah ikut melakukan, yaitu berbahagia. Nah saya melihatkan fenomena itu persis seperti yang setiap bimbingan Master. Jadi saya merasa apa yang Master selalu sharing ke kita itu tenten
senhua, benar-benar dalam kehidupan sehari-hari karena saya menyaksikan langsung dan merasakan langsung. Jadi saat saya melihat sukacita yang dalam mata mereka, dalam mimik senyuman mereka, itu kebahagiaan saya juga bertambah gitu, sehingga saya merasa dengan panas matahari, dengan saya berada dengan helm yang lumayan berat ya, tapi saya merasa semua begitu indah gitu. Itu saja yang saya mau sharingkan. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, kangen ya, Yesi Sece ya, yang sudah berbagi dengan kita ya, dengan sukacita ya. Ini tadi yang saya garis bawahi ya, Sesiong Indra ya, mengenai sharing ya, sharing keluarga ya, sewaktu acara makan bersama ya. Itu wah luar biasa ini satu input ya, satu input. Berarti apa yang Yesi Sece dapatkan dari dunia suci ya, itu dipraktekkan dalam keluarganya sendiri gitu ya. Itu luar biasa. Itu mungkin bukan mungkin ya, rencananya ya akhir tahun ini saya mau coba praktekkan. Kangen ya, Yesi Sece. Cảm ơn Amir sư兄. Ya, jadi sharing, saya berpikir ya tentang, ini sharing hari ini banyak menyinggung tentang 6 paramita tadi ya, jadi tapi kita tahu sekarang ada 10 paramita. Saya selalu berpikir ya, kenapa menjadi 10 ya, ada tambah 4, itu 4 itu metode terampil, ikrar, kekuatan, pengetahuan. Nah yang ke-10 ini, pengetahuan. Memang dari awal kita belajar ikut suci ya, selalu saya berpikir bagaimana kalau pengetahuan para kita ya, teman-teman di suci itu berbeda, itu tentu ada berbeda. Daya serapnya, kemudian sasarannya bisa saja tidak tepat ya. Tapi setelah saya berpikir, kalau ada teman-teman yang pengetahuannya lebih, bisa memberikan input ke pengetahuannya yang tidak sepadan dengan dia, atau bagaimana kita saling memberikan dukungan, memberikan pendampingan segalanya. Tapi lebih jauh saya berpikir mungkin bukan hanya pengetahuan yang perlu pendampingan ya. Jadi kita di CC juga ada nampak ya yang tamatan SMP, SMA, yang uni, beda jurusan. Kadang dia lebih tahu dari kita misalnya tentang kedokteran, kita diberitahu ya. Tapi bukan hanya pengetahuan rupanya yang perlu pendampingan. Ini 10 sila ini semua perlu pendampingan. Contohnya yang pertama, dana. Tadi di cerita pertama bantuan ya, tentu keluar dana ya, yang tentang memohon panjang umur ya. Itu kan ada yang memberi input pendampingan. Itu kan Changming ya, dia memohon Changming ya, umur yang panjang, diarahkan berbuat baik, berdana. Nah, siapa sih yang nggak tahu berdana? Seperti tadi dia kan orang kaya tadi ya, sebelum diangkat menjadi apa yang cerita kedua juga ya, diangkat menjadi ketua suku. Jadi dana itu perlu juga pemberitahuan dari orang yang di sekitar kita. Sila, kesabaran. Kadang kita marah, temperamen. Ada teman bajik kita di samping, kamu jangan emosional dong. Jadi di sini setiap dari paramita itu proses menuju pencerahan itu perlu semangat. Itu kan dalam paramita ada semangat ya, konsentrasi, kebijaksanaan, semua perlu pendampingan dari sesama. Jadi ya, bagus sekali ya di Wadah di Cici ini organisasi yang selalu memberikan pendampingan ya. Saya banyak belajar di Sun Fasyang juga. Saya pernah melihat ya di teman-teman kita yang banyak sekali berbuat amal, keluar ke lokasi, ke lapangan, tapi tidak begitu mengikuti yang filosofi. Dan ternyata di Sun Fasyang yang kita tidak bosan-bosan ya tiap hari ikutin, banyak yang kita pelajari, sehingga kadang kamu kok terlalu mementingkan ini ya, seperti harmoni tadi ya, kamu jangan melihat sisi buruk aja deh, coba lihat sisi positifnya. Kita sebagai teman harus memberi input yang seperti itu. Nah, karena mereka juga ada yang banyak tidak mengikuti filosofi ya, sehingga kurang bisa memisahkan ya. Padahal dari sisi pengetahuan saya lihat mumpuni ya, tamatan, uni semua. Jadi saya rasa dalam paramita ini setiap poinnya itu
kadang perlu pendampingan kita sendiri juga. Oke, Amir, mungkin ada input, ada yang resa Ya. atau kita masuk kuis. Silakan Amir. Ini masih sesi yang mungkin saya mau coba ini ya sharing ya. Kayaknya ini ada pesan master ya di hari raya ini ya Imlek ya. Jadi kebetulan ya ada salah satu sesi yang sharing di grup. Jadi saya lihat video ini cukup bagus ya untuk kita sama-sama saksikan. Silakan Eun ya. 过新年呐、迎新春呐、我们时时都要记得，见人就要问好彼此都要祝福。你时时问好，那就是时时吉祥；彼此祝福呢，那就时时有福慧双修。趁着新年来临祝福人人心灵一片清净就如新春一样的。所以呢，过新年，同时也过心灵的年。我们呢，应该洗涤心灵的过味培养出了那一份的和家和就是万事兴，家庭呢平安，那很自然就是社会祥和社会祥和呢，才能天时顺所以风调雨顺就要来自于人心调和，所以也是很虔诚来祝福呢，天下平顺人人平安过新年我们应该呢要好好的过一个欢喜心灵的平安年Ya, 感恩上人的开示。Oke, sesi saja. Silakan ya kalau ada yang mau sharing. Kalau belum ada, kita masuk di kuis ya, sesi yang Ya, silakan Sisyong. Oke. Ini cara menjawab kuis ya, sesi yang saja. Seperti biasa ya, di chat di everyone ya. Di ini kita nggak hitung ya, sesi Indra ya. Jadi Boleh. ya dijawab langsung aja sesi saja. Nanti tim Siang yang akan meng-close-nya ya. Oke, kita mulai ya dengan cerita pertama, memohon panjang umur. Oke, kuis nomor 1. Anak Anda ini sangat penuh berkah, tapi sayangnya umurnya pendek. Siapakah yang mengatakan ini? Ya, A. Paman tetua, B. Tetangga tetua, C. Ananda, D. Pelamar, E. Istri tetua. Ya, ini tidak dihitung lagi ya, jadi akan ditentukan oleh tim Siang. Oke, jawabannya adalah pelamar ya, D. Oke, saya lanjut di kuis nomor 2 ya, Sisyong, nanti Sisyong di 4 ya, Sisyong ya. Boleh, Sisyong. Ini kuis nomor 2. Apa yang dikatakan Buddha kepada tetua kecuali A. Harus membungkukkan badan penuh rasa hormat. B. Panjang pendeknya usia tergantung pada diri sendiri. C.
tetua dan anaknya dapat bersumbangsi dengan sukacita. D. Ada orang yang dapat menentukan panjang usia orang lain. E. Di luar kota, banyak orang butuh bantuan. Silakan Sejong Suci jawabannya. Oke, D ya. Ada orang yang dapat menentukan panjang usia orang lain. Ini kecuali ya, Sejong Suci. Jadi kita lanjut ya ke kuis nomor 3. Saya datang untuk mencabut nyawa anak ini. Siapa orang ini? A. Buddha, B. Tetua, C. Setan pencabut nyawa, D. Brahmana, E. Pedagang. Silakan dijawab Sejong Suci. Oke, jawabannya C ya. Setan pencabut nyawa. Di pertanyaannya sudah ada cabut ya. Oke, lanjut Sejong. Ya, Ini oke, Sejong Suci. ini fotonya lagi. Ayo ikut ya dalam kuis. Saya lihat 3 soal, pesertanya lebih kurang. Setiap soal itu ada 10 yang jawab. Jadi beri semangat Sejong Suci. Ayo, next kita soal keempat ya. Apa yang dilakukan oleh tetua untuk dapat pergi ke surga? A. Membakar barang sembahyang untuk para dewa. B. Bersumbangsi untuk orang miskin. C. Melakukan ritual menghormati para leluhur. D. Membuat tungku api. E. Memberikan persembahan kepada Buddha. Silakan Sejong Suci. Ya, jawabannya D ya. Membuat tungku api ya. Tadi yang disarankan tadi ya. Ini sesat ya arahannya. Oke, next Sejong. Siapa yang datang dan menyadarkan tetua? A. Buddha. B. Biksu. C. Tetangga tetua. D. Istri tetua. E. Praktisi Brahmana. Wah, cepat ya. Jawabannya B. B. Biksu. Memang tadi biksu yang menyadarkan ya di cerita Master tadi. Oke, next. Sejong. Apa yang diajarkan oleh Buddha tentang penderitaan? A. Terbebas dari penderitaan. B. Tahu asal dari noda batin. C. Memahami penderitaan di dunia. D. Melenyapkan noda batin. E. Semua jawaban benar. Ya, jawabannya semua jawaban benar ya. E ya. Oke, mungkin cuma ada 6 ya. Ini gambarnya yang tungku api dan alam surga. Ini biksu yang tadi yang memberikan arahan yang benar ya. Ya, lumayan ya ambil Sejong ya. Ada 49 yang menjawab. Mungkin ada satu ya kita coba mohon mungkin bisa berikan sharing ya. Mungkin Haryo Suparmun Sejong ya. Ya, tadi saya juga ada nampak. Ada ikut kuis ya. Kita Medan dan yang lain-lain juga ingin ya dengar sharing dari Haryo Sejong kalau bisa. Silakan ya, Kang. Macaan. Sejong ya. 新年快乐，新年快乐。Biasanya saya ikut bukan di Zoom ya, Zoom, tapi saya ikut hampir tiap hari saya ikut. Tapi ini hari spesial karena nggak kerja, nggak diganggu klien, nggak pagi-pagi keluar rumah, jadi saya join Zoom ya. Sekalian mau Sejong Suci semua yang ada di Zoom maupun yang di Facebook yang mendengarkan ya, 新年快乐 ya, 新年进步ya, 步步高升，万事如意。Semoga di tahun baru ini, tahun kelinci ini, berkah kita semakin baik, ya, kebijaksanaan kita semakin tinggi, semakin besar. Sampai-sampai kita berusaha lebih keras untuk mencapai tadi kesempurnaan ya. Tadi Indra Sejong sudah bilang, paramita ya, kesempurnaan. Jadi kesempatan ini betul-betul baik ya di awal tahun. Saya juga mempunyai kesempatan hari ini tidak keluar rumah pagi-pagi, jadi bisa
祝福大家，祝福大家。Tadi di ucapan Imlek ya dari Sanggen juga bilang ya, kita sama orang kalau ketemu mesti wenhao ya, setiap hari mesti wenhao. Itu juga ada berkahnya, mesti cufu juga ada berkahnya ya, supaya dia menjadi kebiasaan kita lah. Demikian Indra Sesiong, Amir Sesiong, semoga semuanya sehat-sehat dan bahagia selalu di tahun baru ini. Kanen. Ya, kanan ya, Haryo Sesiong. Hari Kamis ada job dengan Taiwan, Sesiong. Ya mungkin ada ya. Kemarin kita tutup tahun juga sudah kebetulan Siu Sifu yang pensiang ya, jarang-jarang Siu Sifu pensiang. Nah, Siu Sifu rupanya jarang pensiang karena 1 tahun terakhir dia sudah menjalani 4 kali operasi ya. Kita pun nggak tahu. Bahkan saya November ke Taiwan ketemu lihat dia kurus sih memang, tapi saya nggak berani tanya ya. Nggak berani, cuman ya say hello aja, ngobrol aja gitu. Nggak tahu dia memang 4 kali operasi dan sekarang sudah agak baik ya. Jadi juga penuh berkah. Sesi akhir tahun yang kemarin, yang minggu lalu, Siu Sifu yang pensiang. Jadi 3 Sifu semua lengkap minggu lalu. Ya kita sangat penuh berkah. Mudah-mudahan nanti pembukaan tahun juga demikian ya. Jadi bisa 3 Sifu semua bisa datang. Kita lihat kemarin juga kondisi Teng Sifu juga sakit. Infonya adalah Hou Yizhen ya, efek bawaan, efek samping ya daripada COVID ya. Karena beliau itu Teng Sifu baru sembuh dari COVID. Jadi sambil batuk-batuk, saya juga ikut sharing sama kita Sabtu lalu. Nah, terus Teng Sifu, Ti Sifu juga ada buka sekilas videonya ya. Saya lihat juga pakai baju tebal ya sampai tutup kepala gitu. Kelihatannya juga lagi kurang sehat. Jadi kelihatannya Sifu sangat konsin ya, sangat konsin sama Indonesia, sehingga sesi tutup akhir tahun yang minggu lalu itu sampai 3 Sifu semua hadir gitu. Ya kita harusnya kanen ya, harus menghargai berkah inilah gitu Sesiong. Ya kanan ya, Haryo Sesiong. Ya kita juga doakan Sifu ya semua sehat-sehat lah tiga-tiganya. Apalagi udah lama tidak dengar ya suara Siu Sifu ya. Kemarin baru saya ikut agak terlambat. Tapi memang saya kagum ya ke 3 Sifu ini. Kalau Siu Sifu ya dengarnya pendidikannya sangat bagus ya. Saya rasa saya tidak begitu tahu tentang Mandarin, tapi beberapa saya mengerti. Sangat impresif, kemudian agak luas ya pengetahuannya. Semoga beliau sehat-sehat. Jadi kanan ya Haryo Sesiong ya hari ini mau nyamperin kita. Ya, Siu Sifu sedikit sharing mengenai Siu Sifu. Siu Sifu itu mantan lausu ya, mantan lausu. Jadi sharingnya tuh bahasanya sangat halus gitu ya, nadanya juga sangat halus gitu ya. Kalau dengar suaranya kita sangat adem gitu ya. Jadi karena dia lausu, jadi tutur katanya tuh, tata bahasanya tuh sangat baik gitu. Ya mungkin kita berharap Siu Sifu selalu sehat, jadi di tahun baru ini bisa lebih sering sharing sama kita. Ya itu. Puto ya. Jadi kita yang kurang Mandarin pun dengarnya, wow, ini masuk sekali ke otak kita, jelas mudah dicerna. Saya selalu sama sejak saya ikut dengar, saya bilang ini Siu Sifu ini kelihatannya ada plusnya loh ini. Rupanya memang guru ya Sesiong ya. Karena ya Sesiong telah memberikan ini. Sama saya boleh tambahkan sedikit informasi Indra Sesiong. Ya, mungkin pada kesempatan ini hari tahun baru ya, saya ingin mengajak Sesiong Secie ya, kalau sempat nanti tanggal 11-12 Maret ya, kita ada training di Jingshutang ya. Ada training di Jingshutang, khususnya yang APL ya, yang mau dilantik jadi APL. Jadi Abu Putih yang mau dilantik jadi APL, rencananya kita mewajibkan, hampir pastilah kita mewajibkan. Jadi dari seluruh luar kota ya, KPKP, kantor penghubung, kalau AP mau dilantik jadi APL harus datang ke Jakarta. Ya paling tidak lihatlah Jingshutang itu, Jingshutang kita seperti apa. Ya, jadi saya nggak tahu kalau nggak datang
jadi lantik atau tidak lantik ya, saya belum tahu keputusannya itu di Huiso ya, di yayasan gitu ya. Saya kan tim training ya, kita hanya cipan potong ya. Jadi berharap Sejong Seje terutama khususnya ya yang AP ke APL datang ke Jakarta untuk dilantik. Gitu. Seperti dulu kan, dulu kita kalau biru putih ya, zaman dulu biru putih, terus lanjut APL kan selalu harus datang ke Jakarta. Nanti lantik komitenya kan harus di Taiwan kan, paling sedikit itu ya. Nah ini jadi COVID sudah tidak ada, ya mungkin Sejong Seje juga belum pernah lihat Jing Setang Jakarta, jadi bisa lihat ya, Jing Setang kita sementara ini ya adalah yang terbesar di seluruh dunia ya, Jing Setang Jakarta. Jadi jangan sampai nggak pernah datang lihat Sejong Seje ya, berkenalan dengan Sejong Seje di Jakarta. Saya kalau Sejong Amir udah kenal banget ya, Sejong Indra juga udah pernah ketemu, pernah ngobrol, bahkan saya dijemput di airport gitu ya. Gitu. Ya, siap saya hui lah, yu ingin saya hui gitu. Iya, sangat berkesan ya. Saya pertama mengenal Haryo Sejong itu di Medan ya, saat jadi speaker. Kita jumpa di airport. Tapi memang benar ya, kalau ada kesempatan ya ke Jing Setang di Indonesia ya, di Jakarta. Jadi Sejong Seje ingat ya, 11-12 Maret tahun ini yang dari AP ke APL ya. Saya juga dulu dilantik di sana, bukan hanya itu ya, sukacita sekali. Kemudian dari itu yang datang itu banyak ya, bukan hanya Jakarta. Saya pas di Tuifu itu, saya kan di tim ya, di dalamnya, bukan apa, jadi calon APL waktu itu. Ada yang dari Biak Sejong, jadi saya pun heran kok Biak pun ada ya. Jadi waktu itu saya nggak tahu banyak tentang Seje dari Biak. Wow. Kemudian ada buildingnya yang kita stay bersama, malam tidur ya, ngobrol. Berkesan sekali Sejong. Jadi yang mau lantik nanti silakan ya, kalau bisa hadir. Ya, karena yang tidak lantik juga bisa hadir ya, karena kita ini levelnya adalah level 4-in-1 sekaligus pelantikan. Jadi APL ke atas lah, APL calon APL berarti yang mau dilantik ya, sama APL sama komite. Jadi boleh hadir. Jadi walaupun dari luar kota bukan yang dilantik ya, boleh hadir, kecuali AP ya yang belum dilantik. Ya, itu special case lah ya. Mungkin kalau dia pengurus 4-in-1 ya boleh khusus minta izin ya ke Huiso gitu ya. Izin khusus itu dia AP tapi dia Censan Mei gitu kan. Dia AP tapi dia Senhuatsu mau belajar sama Senhuatsu di Jakarta ya, itu mungkin ya akan dikasih ya. Itu saya di luar wewenang saya ya. Itu di luar wewenang saya. Tapi kalau AP yang mau naik APL sama APL yang sudah lantik ya sama komite itu welcome ya Sio. Kita akan nginep di Jing Setang, merasakan nginep di Jing Setang kita sendiri ya. Nah, kita juga merasakan mungkin melipat-lipat kasur ya, melipat-lipat selimut, mandi di Jing Setang gitu ya, bangun pagi-pagi begitu, sambil kenalan lah ya. Saya juga ingin kenalan sama Leo Rianto Susiung ya, Laili Seje, itu pengen kenal. Nama sih udah sering dengar, sudah sering lihat di Zoom, tapi orangnya belum kenal. Ya, semoga bisa berkumpul nanti di Jakarta ya, Susiung. Ya. Oke, kangen ya. Itu acaranya dalam rangka 4-in-1 ya, Haryo Sejong. Pelantikan APL sama 4-in-1. Jadi rencananya ini bocoran ya, tapi nanti subject to itu ya, to evaluation ya, to change ya. Rencananya acara resminya mulai jam 2 siang. Tapi mungkin dari luar kota ada yang datang Jumat, ada yang datang Sabtu, kemungkinan lah ya ada acara-acara lain. Ya, kalau kita di Relawan Jakarta akan mulai jam 2 siang. Jadi mungkin habis makan siang sudah boleh ke Jing Setang gitu ya. Sampai malam kira-kira jam 8:30-9 begitu. Terus kemudian kita istirahat. Nah, besoknya mulai biasa ya, mungkin ada Sinfa Siang atau ada sharing sauhe apa gitu ya. Itu hari Minggunya. Nah, nanti siangnya habis makan siang pelantikan.
Jadi rundown-nya sementara begitu, Sesyum. Harinya cuma 1 hari ya sesinya? Minggu sampai mungkin sekitar jam 2:30 gitu lah. Karena kan biasanya luar kota langsung pulang ya. Okay. Nah, kalau langsung pulang ya harus pesan tiket agak malam gitu ya, Sesyum. Jadi jangan sampai mepet jam 4 gitu. Waduh, kita jadi jam 2 acara belum pelantikan selesai udah mau buru-buru ke airport ya. Jadi mungkin pesannya jam 7 atau jam 6 lah paling tidak gitu. Ya. Kangen ya Sesyong atas informasinya Sesyong. Kanan. Oke, ini Sesyong Indra kita bacakan ya pemenang kuis. Ya, silakan Sesyong. Oke, ini saya di cerita nomor 1 ya Sesyong ya. Ya, silakan. Oke, selamat ya kepada Lady Secie dari Medan dan Megawati Secie dari Tangerang. Yang ketiga Leo Lianto Sesyong dari Medan. Sesyong yang cerita kedua, Sesyong silakan. Ya, yang kedua Tungku Api dan Alam Surga pemenangnya ini ya. Yang soal keempat Lien Chiuyen Secie dari pusat, Chan Nari Secie Utara 2, kemudian keenam Rosi Feli Secie dari pusat. Mungkin kita minta sharing ya. Tadi ada chat-chatnya di sini Lady Secie ya, Sesyong. Iya. Ya, silakan Lady Secie. Lady Secie. Selamat pagi, para Susyong. Ada Haryo Susyong ya. Jarang nih Haryo Susyong masuk di Zoom. Biasanya di Facebook ya. Selamat pagi semua, karena karena Susyong semua. Iya, tadi sempat masuk Zoom sebentar. Saya tinggalin Zoom ke bawah. Ini sharing sedikit ya. Saya nggak sharing tentang situasi yang pagi ini. Ada tetangga datang menceritakan suaminya hampir mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi sempat ketahuan, sekarang suaminya dititipkan ke adiknya, minta adiknya pantau. Jadi dia kayaknya sangat sedih juga ya. Dua kali loh. Sempat dulu pertama pernah sekali, tapi diselamatin ya sebab masuk rumah sakit di ICU berapa lama sembuh udah 5 tahun. Ini Jumat kan Sabtu kita kan mau Tuan Yenel ya. Kita sudah mau bermalam Imlek ya. Hari Jumat dia pergi nggak pulang, terus dia nggak tahu, handphonenya nggak bisa terhubungi, dia cari-cari nggak bisa terhubungin. Dia bilang sorenya masih sempat ngobrol. Dia bilang dia di rumah temennya. Nah, istrinya balik telepon temennya. Tadi dia datang ya, enggak ada katanya. Dia nggak pulang. Nah, terus ini temannya itu bantu lacak handphone terakhir dia ada di Sambahe. Terus gimana? Sambahe saya kan nggak bisa pergi loh, gimana cari di Sambahe situ kan? Situ kan udah mau ke Brastagi ya. Jadi gimana? Besok paginya dia minta adiknya naik sepeda motor berdua pergi cari, ketemu di sana di satu warung terus kayak agak linglung gitu. Adiknya sempat pegang tangannya, langsung tahan dia, takut dia kabur. Tahan, rupanya di kantong dia sudah ada racun, ada pisau cutter, sempat tangannya dia belik sedikit ya, sedikit berdarah gitu. Jadi istrinya tuh kalau kejadian seperti ini suka cari saya. Jadi minta solusi dah sih, bantu aku gitu. Jadi ini saya bilang, saya lihat udah 5 tahun yang kejadian dulu, saya kalau ke rumah ngajak dia ngobrol ini udah kayak orang biasa. Ya, beberapa minggu ini dia agak linglung. Ajak bicara nggak pernah lihat muka saya, asik kopek kuku, kalau nggak asik kopek kepala, itu aja kerjanya katanya. Saya pun merasa kayaknya udah ada aneh gitu. Jadi saya bilang, oke, kita bawa dia cari psikiater, mungkin akan saya bawa dia cari dokter di sekitar ya. Jadi nanti saya ajak deh. Sekarang dia tenangkan dia dulu, tanyain dia kenapa gitu. Dia bilang, nggak tahu, otak saya nggak tahu kenapa. Dia hanya bisa jawab gitu. Umurnya 54 tahun ya. Nah ini kadang dia sangat sayang sama anak-anaknya. Tapi kenapa bisa berbuat seperti itu kita juga nggak tahu ya. Dia 10 tahun yang lalu kena kanker, sempat saya bantu bawa dia berobat ke Pineng, kemoterapi, kemonya pun di Pineng udah sembuh. Setelah 5 tahun, kok dia malah mengakhiri hidupnya. Terselamatkan, ini 5 tahun lagi kok kayak gitu lagi gitu loh. Jadi ini mungkin karena ada masalah di psikis ya,
atau di jiwa dia, di otak dia ada apa gitu ya. Ini mesti kita bawa bantu dia cari psikiater. Itu aja sih. Jadi tadi sempat saya tinggalin Zoom juga sih, sempat ke bawah ngobrol sama istrinya sebentar. Saya bilang, tapi kamu juga sendiri harus jaga, harus ingat, jangan terlalu mikirin yang terlalu sedih, tetap makan, minum, tidur tetap harus. Hanya kamu pantau dia di sana, di tempat adiknya. Karena mertuanya pun udah meninggal, waktu COVID meninggal ya. Kalau nggak biasanya ini anak kan ada orang tuanya juga, ada ibunya. Sekarang di sana tinggal adik-adiknya, dia tinggal dibawa ke tempat adiknya situ. Jadi ya gimana ya, kadang kita kalau ketemu masalah orang seperti itu ya, kita mau nasihatinnya gimana ya. Jadi saya pikir-pikir solusinya memang harus bawa dia pergi cari dokter. Itu yang terbaik ya. Kita juga nggak bisa bantu dia selesaikan masalah seperti ini. Berulang-ulang ya. Ini udah keulang yang kedua kali ya. Jadi itu aja sih yang ini ya. Tadi saya jadi otaknya mikirin terus kenapa bisa kayak gitu lagi. Itu aja sih Susyong. Hanya mau ucapkan ya Sin yang kuaile. Semua sehat-sehat ya. Kita tetap kita tetap di jalan bodhisattva ini ya. Tetap yang itu aja sih Susyong. Kanon ya. Sorry ya Suci, tadi saya lupa. Mungkin kita ketemu di Taiwan ya, sorry ya Suci. Ingat Susyong, saya handphonenya taruh di Taoyuan di cas, lupa ambil. Naik ke bus sudah sampai di Hualien baru teringat handphoneku. Susyong yang waktu itu ya. Iya, kalau di Taoyuan tenang aja nggak pakai hilang. Memang sampai malam kita pulang handphoneku masih di situ. Waktu itu saya kalau nggak salah jadi si Encang ya. Iya betul. Si Encang ya, jadi lapornya ke saya. Iya lapornya ke Susyong terus. Aduh Susyong, aku handphonenya ketinggalan di sini, lagi dicas kan di aula yang mau kita keluar kan lagi antri kan, antri bus datang. Jadi saya pikir ini handphonenya nanti daripada lobet, udah cas aja. Begitu bus datang buru-buru pergi. Tapi Susyong bilang tenang aja Suci, kalau di Taoyuan tenang aja. Memang balik kita malam sampai di Taoyuan kan, bukan di Taoyuan di Jingsutang ya, di Hualien punya Jingsutang bukan di Taoyuan ya. Kita nginaunya di Hualien Jingsutang kan ya. Apa di Taoyuan ya? Di Hualien Jingsutang ya. Hualien Jingsutang ya. Balik lagi kan masih ada di situ handphonenya. Kanan ya Susyong. Kanan. Ya. Ini jodoh kenalan dengan Haryo Susyong beda-beda ya, Susyong Indra. Ya, betul. Ini Laili Suci karena handphone ketinggalan. Indra Susyong sewaktu menjemput ya. Kalau saya berkenalan dengan kesan pertama ya dengan Haryo Susyong itu saya terkesan ke budaya humanisnya Susyong. Jadi di Jingsutang itu waktu 2017 ya, hari Minggu itu kebetulan ada pelatihan Chonsamnei gitu jam 2. Jadi waktu itu Haryo Susyong pada hari itu dia ikut gitu ya. Kan sudah bajunya udah komite ya Susyong ya. Saya waktu itu kan masih abu putih ya. Jadi selalu saya memperhatikan komite-komite itu Susyong. Jadi waduh, saya terkesan dengan budaya humanisnya Haryo Susyong. Padahal ya dia cara permisi mau duduk di samping saya ya kan. Terus dia tutur bahasanya, mau belajar Chonsamnei. Aduh, saya sendiri pun sebetulnya masih belum mengerti banget gitu ke Chonsamnei-nya gitu. Silakan Haryo Susyong, tanggapannya Susyong. Yung dari konsaan Susyong, pengamatan Susyong, ada yang perlu saya perbaiki nggak Susyong? Wah, itu ini ya Susyong ya, memang ya saya selalu mencari figur ya. Dalam arti ini kan kita semua di jalan bodhisattva ya. Jadi saya selalu mencari figur-figur yang bisa saya teladani gitu ya. Jadi ya kan di dalam kelerawan kita ini kan kita semua saling belajar gitu ya. Jadi belajar ya. Jadi cuma ya istilahnya kesan saya sebetulnya di Jakarta itu saya juga berjodoh baik ya. Di 2017, di 2018 saya bisa di Jakarta ya. Jadi saya bisa berjodoh baik dengan lerawan-lerawan di Jakarta gitu ya. Salah satunya Haryo Susyong dan juga tadi Puspa Suci di Misi Amal ya. Kan Suryapong Susyong di video ya Chonsamnei. Jadi dengan berjodoh baik ya dengan lerawan-lerawan itu saya banyak belajar gitu. Jadi saya banyak belajar dan saya coba praktekkan lah ya di Medan lah gitu. Itu aja sih ya. Kalau saya share sedikit tentang
pengalaman saya sewaktu Abu Putih ya, Sesiong Rio Sesiong dan Amir Sesiong. Itu 2013 saya ikut di Taiwan ya, business camp. Waktu itu saya tahu tentang Hok Lai Sesiong ya. Saya belum tahu namanya karena pas beliau jadi tuifu di samping meja waktu makan ya. Jadi berapa tahun kemudian kalau tidak salah 2015 saya ikut ya masih Abu Putih di Jakarta ya, ada pelatihan. Terus saya oh ini Hok Lai Sesiong ya. Dia di situ dari jauh saya sama Suci saya bilang, oh ini Hok Lai Sesiong. Tapi kesannya apa ya di situ ya? Jadi bukan hanya belajar pelatihan ya. Kita ngikut di Jakarta banyak yang kita tahu ya. Jadi ada cerita ringan ini Sesiong ya. Boleh ya sedikit sisip ya. Jadi tuifu saya itu orang Tangerang. Kita satu meja itu tuifunya dari Tangerang. Pas makan siang dia nggak ikut kita. Jadi dia makan kue tiaw katanya di Muara Karang ya, pekca mungkin ya, yang pakai itulah non VG, dia nggak makan, dia VG itu. Tapi kita kan di grup 9 ya, table 9. Itu dia kan ada papan 1, 2, 3, 4 sampai berapa ya. Dia bawa pigi. Jadi pada saat acara mau mulai kan kita disuruh berbaris di situ ya. Ya jadi baris 1, 2, 3, yang 9 saya punya sama 9 orang nggak ada tuifunya pigi makan kue tiaw dia. Jadi nomor 9-nya pun dibawa pigi semua. Jadi nggak ada nomor 9. Pas dia mau foto satu persatu ada sama ya. Ini baris 1, 2. Jadi kita pun bingung, saya cari yang nomor 6 Sesiong. 6, ya pinjam ya boleh, kamu kan udah foto, pinjam aku balikin ya, di atas jadi 9. Nah foto, jadi untung ya. Terus yang dari biak tadi itu kita juga kesan sangat bagus, dia sangat muda ya, 30 sekian tahun. Asik cerita tentang rumah tangganya, dia mungkin sama istrinya ya, sebelum datang ke Jakarta agak kurang langgeng ya. Jadi saya heran kok selalu cerita, kita kan masih baru kenal ya semua orang, kok dia cerita internalnya. Mungkin dia mau tahu kue ya, jadi biar pikirannya keluar sharing gitu. Saya bingung juga. Terakhir pas kita tidur di kamar pas itu bisa 10 orang, bukan kayak Taiwan mungkin cuma 6 orang ya. Itu kiri kanan ada bilik 3 orang. Ini bisa 10 sampai 12 di Jakarta. Nah, pas yang dari biak Sesiong ini di kamar kita semua sama ini sekretaris kita di Medan itu siapa ya, Steven Sesiong ya. Sebenarnya masih belum rumah tangga waktu itu. Nah, kita ngobrol supaya unway ya dia ya. Mau tidur pun dia cerita rumah tangganya, bingung kita. Nah, akhirnya saya tanya, Sesiong kamu di sana kerjanya apa ya? Dia mengatakan saya di perusahaan swasta, kemudian saya ini lause apa? Rupanya dia ngajar wusu. Dia ahli wusu di biak rupanya. Nah, saya terpikir biar dia nggak terpikir ke masalah pribadinya terlalu apa. Gimana kamu coba tunjukin 2-3 jurus sama kita. Benar-benar ya kita semua nggak tidur. Jadi duduknya agak melebar. Dia benar-benar loh, dia peragakan wusunya, lompat sana, lompat sini. Jadi ya bagus sekali loh dia punya apa. Cuma kita namanya Abu Putih ya, baru pertama kali ikut itu, jadi agak ribut. Sampai selesai sama ada Sesiong yang lebih senior. Kalian jangan ribut ya, ini sebelah juga ada mau tidur katanya. Di situ kesan-kesannya ya. Jadi Sesiong 11 sama 12 Maret itu jangan lupa kalau bisa ikutin, dan bukan hanya Dharma ya, bisa berkenalan. Oke, Amir Sesiong, mungkin ada next-nya. Sesiong. Iya, ini mau ada saya yang tanya resign. sama Rio Sesiong bisa? Ini tentang pelantikan APL, kita sebagai komite bisa ikut. Apakah kita juga perlu daftar dulu dari Medan atau bagaimana ya? Oh iya, Kita harus daftar ya. betul Karena lagi. saya rencana mungkin ke Jakarta, mungkin dari Jakarta saya langsung ikut ya. Sebelumnya saya berangkat, berarti tetap daftar dulu ya gitu ya? Bisa, tetap harus daftar melalui Heci masing-masing. Heci masing-masing, nanti Elvi saja mungkin habis Xinjia ini, mungkin besok atau lusa dia akan umumkan ya. Dia akan umumkan supaya Sesiong yang dari luar kota bisa pesen tiket, bisa atur jadwal. Nah, untuk luar kota yang kemungkinan ada urusan ke Jakarta atau ada keluarga ya di Jakarta, nanti gabungnya langsung tanggal 11. Jadi nggak bisa
atau tanggal 10 malam ya, gabungnya bersama rombongan lah gitulah ya, sama rombongannya Ya datang tanggal betul. 10. Seperti kita benar-benar ikut ya, jangan Ya, pas-pasan datang ya. nah betul. jadi Mas datang ke Cingsethangnya juga mesti udah harus berseragam, sudah harus Betul. bertata keramah gitu ya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu tadi yang Indra Sesio ngomong itu jangan sampai terjadi. Dibikin main busu gitu segala macam, itu harusnya mentornya. Ini sudah APL sudah nggak mungkin Haryo Susyo. Mereka dulu kan AP, masih belum paham katanya. 2015 maklum. Nah, jadi bukan harusnya mentornya itu menjelaskan ya kenapa tidak boleh. Bukan bilang tidak boleh aja, jadi kenapa tidak boleh. Misalkan mengganggu sebelah, ini sudah jam tidur, besok pagi harus Shinfa siang gitu dan sebagainya. Kasih tauli lah. Ya. Jadi bayangkan 10 tahun lalu masih lebih muda Susyo. Ya. Maklum kangen Susyo. loh Haryo Susyo, sudah 3 tahun nggak pulang ke rumah. Makanya Sudah sekarang kangen. apalagi sebelah kan ada Cici Hospital ya. Iya. Nah, mungkin ada yang pengen lihat juga gitu dari luar kota, barangkali ya pengen lihat. Ini Hospital kecil sama beberapa kali kan cuma jalan-jalan ke rumah sakit, cuma medical check up gitu aja. Jadi nggak bisa pulang tidur di sana. Kangen tidur di sana juga sih Susyo. Nah ini tidur ya jam 2 malam ya berarti tidurnya ya. yang keluar kota, jadi jangan khawatir. Kalaupun nanti kamarnya penuh, nanti bisa diatur lah. Ya, yang dekat-dekat Cingsethang kawannya gimana apa dia. Pernah Susyong, pernah saya tidur di Mesta Ai ya. Ya, Mesta Ai. Pernah saya tidur di Mesta Ai. Ya gitulah. Tenang aja pokoknya memang. Cingsethang nggak bakal nggak ada tempat ya. Kalau punya berkah bisa tidur di basement, itu biasanya sufu tidur di situ. Iya betul. kalau di atas penuh ya, kita buka kanan low, kita buka Cingsethang, kita akan buka ya. Bagus. Kanan ya Susyong. Welcome ya Suci dan Susyong Suci semua, Pak Sing semua ya. Oh ya, saya juga ingin sampaikan, Sehau Susyong mewakili sufu juga ada menyampaikan Xingnian Kuailai ya, sufu pusat dibilang Indonesia punya pusat Pak Sing semua. Jadi tahun baru ya, selamat tahun baru itu dari Sehau Susyong ya. Cuman saya cuma posting di grup Indonesia yang translator ya, jadi saya nggak posting di lain-lain. Intinya adalah Sehau Susyong mewakili sefu mengucapkan tahun baru Imlek lah buat kita. Semoga kita semuanya lancar, sehat-sehat semuanya begitu ya. Kayaknya ada yang 26 Januari ini kita akan Zoom ya Susyong. Tanggal 26 Januari kita akan ada apa ini sama Master ya. Berarti nanti besok ya. Zoom, besok kayaknya Zoom ada dengan Sehau Susyong sama para sufu udah enggak ya? Bukannya besok ya, saya lupa nih. Kayaknya besok ya. Kamis besok ini. Susyong. Nah, Kamis besok ini berarti yang jadwal kita yang sore sama Sehau Susyong ditiadakan dong ya. Belum tahu, saya mesti ngomong dulu sama Sehau Susyong ya. Nanti saya kasih tahu ya, saya info ya. Oke. Karena Susyong. Kayaknya ada yang raise hand tuh Susyong, saya nggak ganggu waktu lebih banyak lagi. Ini baru jarang-jarang masuk terus ngobrolnya lama Susyong. Iya. Bagus Susyong, kita dapat sharing dari Susyong hari ini, berkah sekali. Silakan Amir Susyong, mungkin tadi ada yang raise hand ya Amir Susyong. Atau kita bacakan pemenang dulu atau gimana Susyong Indra? Ya, boleh. Kita minta Tadi udah baca. ya. Tinggal undang yang raise hand ya. Jadi gimana Susyong baiknya, raise hand dulu atau pemenang? Mungkin yang pemenang dulu ya, Megawati Suci ya, yang dari ya silakan Suci. Megawati Suci. Apakah bisa sharing bersama kita Megawati Suci? Yo, chào Sang Hao, Susyong Suci. Kasih kesempatan. Xingnian Kuailai untuk semuanya. Semoga kita berkah, bahagia semuanya. Sharing saya sedikit aja. Saya nggak nyangka bahwa saya akan menang. Soalnya dari kemarin-kemarin saya jawab, tidak ada kebanyakan, ada yang kurang satu. Jawaban saya salah satu. Yang ini saya sungguh-sungguh surprise ya, dapat menang gitu. Cuman sebetulnya juga saya sih cuma ngasih masukan aja.
yang untuk yang tungku api itu, saya ada salah satu, aduh saya bilang, waduh sayang sekali, saya nggak bisa jawab yang ini. Karena itu adalah satu-satunya jawaban yang menurut saya adalah jawaban yang menjebak. Cuma itu aja, tapi saya juga mungkin karena saya itu terlalu bersemangat ya untuk jawab. Saya tuh pada waktu jawab-jawab itu nggak ada apa ya, punya maksud untuk saya menang, mau menang, mau menang. Enggak sih, saya cuma mau mengukur kemampuan saya dalam menjawab. Ternyata menurut saya sih nggak jelek-jelek amat gitu, Susyong, Sucie. Kanan Susyong, Sucie. Hal. Ya, Kangen ya, Sece Megawati ya. Sebetulnya semua adalah pemenang gitu ya, Sesang Indra ya. Jadi Iya. ini kuis ini diadakan ya supaya berinteraksi ya, baik melalui chat atau melalui sharing-sharing gitu, Sece. Ya, Ciayu ya, Sece Megawati. Oke, Ciayu, ini Sece. lanjut dengan Leo. Ya, saya cuma hanya mengukur kemampuan saya aja. Oke, yuk, Kakak. Ya, ya. Ciayu Sece ya. Dicoba lagi ya hari-hari mendatang, Sece. Oke, selanjutnya ini Leo Lianto Sesiong, dipersilakan untuk sharing bersama kita. Leo Lianto Sesiong. Iya. Kanan Amir Sesiong, kanan Indra Sesiong, kanan Sesiong Secie. Ya, pertama-tama kanan ya Haryo Sesiong buat undangannya ya. Di sini Leo juga ada kerinduan ya untuk bertemu dengan Sesiong Secie yang ada di Jingsetang Pi ya. Ya, dulu itu saya pernah jadi terkenang ya. Dulu itu pernah sebentar di Shelley Selatan ya dengan Oiling Fong Secie, dan pernah juga dengan Amir Sesiong jalan-jalan ke Pi ya. Waktu itu disambut oleh Livia Secie ya. Ya, kenangan manis ya, masih terlinang di hati ya, Sesiong Secie. Ya, ini masih suasana Imlek ya. Jadi di sini Leo juga Cufu Taja ya, Xinian Kuai Xing Xiang Zecheng. Ya, semoga cita-cita luhur Bodhisattva tercapai. Nah, mengenai sharing cerita master yang dua ini, saya tuh sangat berpegang teguh ya sama ajaran master ya. Jadi saya tuh juga seorang yang tidak percaya kwamya ya. Karena saya percaya itu nasib kita itu ada di tangan kita sendiri. Nah, saya juga dari dulu itu juga pernah dengar mengenai cerita Liao Fan ya, yang merubah nasibnya itu dengan bersumbangsi. Jadi ya kita tidak tahu ya seberapa panjang pendeknya umur kita ya, tapi kita bisa merubahnya. Seperti yang dikatakan Yesi Secie, di alam ini ada Tianlong Papu ya. Jadi tiga jengkal ya mungkin ya di atas kepala kita itu ada para Buddha, dewa-dewi, ya orang suci yang senantiasa ya melihat perbuatan kita ya. Jadi kalau kita merasa kehidupan kita itu asin atau kurang manis, maka kita bisa ciayo ya, merubahnya dengan bersumbangsi dan mengikuti apa pesan master ya, yaitu Fuhui Shuangxiu. Terus melatih diri ya, menjadi orang yang penuh berkah, menggali kebijaksanaan sehingga kita bisa terus ya menyempurnakan diri kita, dan pedomannya adalah Liu Tuan Sing, Sat Paramita. Demikian sharing saya ya, Kanan Sesiong Secie. Ya, Kangen ya, Leo Lianto Sesiong sudah berbagi ya dengan kita ya. Oke, selanjutnya Indra Sesiong. Silakan Indra Sesiong bacakan pemenang selanjutnya. Ya, Kangen. Untuk nextnya kita coba undang Lian Chiuyen Secie dari pusat. Nah, bisa sharing untuk kita.
Lin Chiuyen saja, apakah masih di partisipan ya? Kapan sih Siong? Ya, kalian ya. Tentang tungku api ini kan seperti kita yang dulunya pernah percaya dengan tahayul gitu. Jadi apa yang dikatakan itu kita langsung ambil 100% udah nggak ada sisa sama sekali. Kita telan mentah-mentah lalu tanpa memakai logika, lalu kan kita mengikuti apa yang dikatakan yang ramalan tadi gitu loh. Padahal ramalan itu enggak 100% benar gitu, tapi karena kita percaya begitu aja kan kita telan. Lalu kita praktekkan. Kalau kita bertemu dengan orang yang berjodoh baik, dia menasihatkan kita bahwa itu salah, yang kita lakukan itu adalah jalan yang salah. Itu mungkin kita bisa langsung merubah gitu loh. Yang diramalkan tadi, jadi kita tidak melakukan. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang jalinan jodoh buruk dengan kita, dia akan seperti api kita itu sudah mulai nyala. Ditambahin dengan bensin, semakin menyala besar itu, jalinan jodoh buruk itu berbuahnya sungguh sangat menakutkan gitu. Itu aja sih sekarang. Ya, kanan ya, Lin Chiuyen saja, benar. Tadi logika. Jadi kata kuncinya logika. Kenapa logika? Tadi kan tetua itu mau lompat ke tungku api ya. Itu ada biksu yang datang membantu memberikan arahan. Bagaimana seseorang pada saat melakukan niat melakukan seperti kesalahan tadi, tidak ada yang mendampingi, tidak ada biksu. Ya, intinya ke logika ya. Jadi kita sendiri juga, makanya di subparamita itu ada 1 poin kebijaksanaan. Kemudian kalau di 10 paramita ada poinnya pengetahuan. Kebijaksanaan sama pengetahuan itu saling interaksi ya. Kalau kita bisa menguasai atau mengerti lebih banyak tentang kebijaksanaan dan pengetahuan, maka logika itu tercipta ya. Karena yang Lin Chiuyen saja. Next mungkin Chang Nari saja dari Utara 2. Bisa sharing. Aduh. Kan Kung Si Fa Chai. Ini saya sebetulnya belum bisa sharing sesiung, cuman saya suka sekali mendengarkan ini Sing Fa Chiang. Ya, bermanfaat sekali. Ini untuk ke depannya itu sangat baik sekali, itu ceramah-ceramah master itu saya sangat suka sekali untuk belajar itu. Dan untuk yang mengenai tungku api itu ya, saya sejak mengikuti jejak master tidak percaya dengan tahyul-tahyul itu. Jadi kita teguh dengan pendirian kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita juga sering bertentangan sama teman ya mengenai ya tahyul-tahyul yang nggak mungkin itulah. Tapi ya kita dengar dengan bijaksana. Jadi kita tidak tentang, ya kita hanya iya-iya saja gitu. Jadi untuk menerangkan yang lebih dalam, ya belum bisa. Tapi kita sedikit kasih sedikit yang akal sehat kita aja. Jadi ya di sini juga saya banyak berubah, banyak bertambah kebijaksanaan saya. Gitu aja sih Sesio. Ya. Kanan. Kanan ya, Chan Nari saja. Sedikit sharing ya, itu sudah. Saya juga dengar ini tidak mengharapkan hadiah atau apa. Ini untuk mengetes ukuran yang saya dapati gitu loh. Oh, ya seperti saya masih salah, masih belum dapat inspirasi dari itu aja sih. Sudah, Suci. Ini kita belajar bersama ya. Jadi Suci tadi sharing itu bukan sedikit, sudah kena 2 poin saya catat. Suci tadi mengatakan kebijaksanaan.
Itu poin paramita ke-6. Kemudian Iya. juga sharing tentang tungku api tadi, sedikit tentang cerita, itu masuk metode terampil. Jadi poin ke-7 dalam 10 paramita. Jadi sebenarnya kita belajar di Sun Fasyang ini ya, kita udah masuk loh ke ini 6 paramita ataupun 10 paramita. Semua poinnya loncat-loncat ya. Jadi pengalaman kita bertambah, kebijaksanaan kita bertambah. Ini ada kesabaran, ya kita juga diajari gimana harus bersabar. Jadi kita udah masuk ini di paramita ini, Suci. Sangat kangen. Oke, kangen Sesio. Next mungkin Rosi Feli Suci dari pusat bisa sharing. Ya, Sesiuman. Ya. 感恩商人开示，感恩 untuk khususnya moderator hari ini Indra Susyung dan Amir Susyung. Kangen juga atas sharingnya yang Susyung Suci hari ini yang menurut saya sangat menginspirasi dan menyentuh. Jadi pertama-tama saya izin mengucapkan Hen Kangen kepada tim Sin Fasyang yang bersungguh hati selalu mengadakan Sin Fasyang ini setiap harinya ya. Lalu saya kangen atas kesempatannya sehingga memberikan kesempatan kita semua hari ini dapat memberikan sharing atau angpau berkah buat Sufu kita semua di sini, diri sendiri maupun Susyung Sejeman semuanya. Jadi saya hargai niat tersebut gitu. Kenapa? Karena saya merasakan tadinya saya sama seperti Sejeman lah ya, atau Susyuman, kita nggak berharap, maksudnya nggak berharap kita menjadi pemenang atau tidak menjadi pemenang, semua sama lah, setara. Karena semua adalah pemenang di sini. Nah, jadi tadinya juga saya menjawab itu tidak paling akhir gitu, karena saya tidak mempunyai niat untuk menjadi pemenang atau tidak menjadi pemenang gitu. Saya hanya ingin mendukung Susyung Sejeman berpartisipasi di sini gitu ya, agar selalu jayo. Nah, ternyata jalinan jodoh ini harus kita hargai gitu. Jalinan jodoh baik ini harus kita hargai dengan pemikiran yang positif bahwa oh ternyata luar biasa gitu jalinan jodoh ini ya, kangen gitu. Nah, saya izin menyampaikan kesan batin saya hari ini Susyung Sejeman. Nah, kesan batin saya bahwa yang pertama itu jasmani dan batin itu ada saling berkaitan. Nah, ini juga tidak lepas dari adanya hukum sebab dan akibat yang berjalan. Tentunya di tengah itu ada bertemu kondisi atau jalinan jodoh. Nah, bagaimana menciptakan sebab membuahkan hasil yang baik? Tentunya kita pada saat sebab tersebut sudah baik, kita pertahankan jalinan jodohnya, baik atau buruk, kita tetap bersyukur. Sehingga akan menghasilkan akibat atau buah yang baik pula. Lalu yang saya dapatkan kedua, mengingatkan kembali bahwa untuk mempertahankan hati yang sukacita. Hati sukacita ini kenapa bisa didapat? Karena kita bersumbangsi atau kita memberikan sesuatu berdana semangat, berdana cinta kasih, berdana segala sesuatu yang positif tersebut dengan ketulusan. Nah, jadi ini sendiri akan menciptakan satu energi positif bagi otak khususnya, karena saya juga ada mendengarkan Lentera Kehidupan Sangren berceramah di sana, dan juga ada Susyung yang menyampaikan bahwa cinta kasih aja bisa menghasilkan baik untuk otak, itu otak jadi baik. Nah ini yang perlu mengingatkan kembali saya khususnya bahwa saya itu harus terus membangkitkan cinta kasih itu, yang ketulusan dalam bersumbangsi. Nah, lalu yang saya dapatkan di sini membersihkan hati dan pikiran selalu
introspeksi agar senantiasa tersucikan dari 5 noda batin. Gitu, hingga kembali pada kesejatian yang suci. Yang terakhir adalah yang saya dapatkan, ternyata dari sharingnya hari ini saya mendapatkan sharing dari Sejeman Sesyung yang sangat menyentuh, sehingga bisa menjadi contoh bagaimana dipraktekkan di lapangan. Dan itu saya dapatkan mengapa bisa dipraktekkan di lapangan, karena setelah adanya menyerap dharma atau ajaran itu dengan tulus dan dipraktekkan langsung dalam tindakan nyata, sehingga metodenya yang keluar itu sungguh bermanfaat buat kehidupan kita semua jika menjalani ajaran atau dharma tersebut. Cảm ơn大家. Wow, luar biasa, Rosi Feli Sece. Kita hari ini 6 pemenang sharing ya, Amir Sesyong ya. Ini mungkin karena ada Haryo Sesyong muncul ini ya, daya tariknya. Jadi sangat bagus ya. sekali ya, bahasanya juga bagus. Rosi Feli Sece, Hentong Sun ya. Jadi teratur. Tadi sharing tentang jasmani dan batin dari sebab akibat. Oke, jadi ini juga tadi disinggung tentang dana. Kemudian dari sharing Suci itu ada tentang semangat, tentang kekuatan ya. Kekuatan. Jadi kalau kita ngikutin ini ya, Sun Fa Xiang, kemauan kekuatan itu sangat perlu ya. Jadi sama menyentuh tentang 6 paramita dan 10 paramita. Saya catat 3 poin yang Rosi Suci sharing ini. Oke, Amir, Sesyong kita mungkin harus tambah waktu ya. Ada 2 raise hand ya. Mungkin Sesyong undang kanan ya, Rosi Feli Suci. Ini ya, ini kita ini ya. Tadi ini ada Sece Novita ya, Novita T. Silakan ya, sharing dan sudah menunggu agak lama. Silakan Novita Sece sharing bersama kita. Karena ya Nam Hai Quan菩萨上人嘛是这样拜呀谁了？恭喜百身体健康，万事如意，年年有余，阖家平安，见子顺利。田听有田力啦，凡间有处理，顺德属桃花，美愿克勤行。我拜食个我能够阿姐个我个水果到烤烧到anh đi uống cả ứng su hóa dầm lay cả là áo tù bay chạy là cái ai chạy ở trong có chỉ ăn để su quang chạy để quang để tiền hàng đi nắng xe để là tàu để cái tiền là lên nắng cái gì gì cái gì tụ vào thắc tin cả là hoa hỉ là anh thấy nhớ mấy ni này nắng tỏ trong thông qua số học lên nắng này ai chỗ vì là qua nắng cái xe tại chỗ cho nắng trong thông ngày lịch sử ngày chút mía ngày sinh đi tiêu lại cái gì thế nhớ dân là nàng bay trâu cái con trâu hay cái túi nàng tụ bay ní tụ nàng bay cả áo tụ thành ăn hoa nàng cái sinh thì cả là từ cái nàng áo tụ lơ thấy nàng tia cái tiếng quốc gì cả hoàng nàng gì tụ bộ bể nhau nàng cái bay cuốn nè bằng nàng cuốn cả hoàng nàng cuốn tụ bộ bể nhau hoàng nàng chèn 我个意思呢，对你主要了嘛，你推很些样呢，一个款，黄人款都，能都无有大。对，对不起啊，师姐是问到了病来呀。感恩呀，师姐。
Ini mic-nya udah tertutup. Oke, ini dipersilakan Linda Cece ya untuk sharing bersama kita. Linda Cece, Cảm ơn. Pagi Indra Cece, pagi Amir Sư兄. Cảm ơn ya, Ngọc Minh Sư兄. Hari ini masih Imlek ya, jadi 感恩上人讲故事，诚愿上人法体安康，长驻世间。各位祝福各位师兄师姐新年快乐，万事如意。Saya sharing dikit, ini waktunya udah mepet ya. Ini 长寿的祝福，长寿的祝福ini ibarat kita membantu dengan 感恩户ya. Saya ada satu 感恩户. Ketika saya ada waktu pergi lihat-lihat menjenguk mereka ya. Jadi ada suatu saat saya tidak menyentuh kepada mereka, jadi saya ada kesibukannya. Suatu hari saya ada chat ya, dia bilang Cece kapan datang gitu ya. Jadi saya ke sana dia bilang Cece sehat, saya semoga Cece bisa selalu sehat ya. Jadi saya menanya ada kenapa, apakah ada keluhan atau ada apa sih mau mencari saya. Jadi dia bilang dia ingin ya melihat Cece gitu ya. Jadi membuat saya sangat gembira ya, bersuka cita ya. Kita bisa sambil kita bisa bersumbangsi membantu pada orang lain, mereka juga bisa memberikan sambutan ya yang baik dan berdoa pada kita, semoga kita bisa sehat. Dan juga saya bilang sama mereka, saya juga mendoa kalian keluarga bisa sehat-sehat, ya kamu bisa cepat pulih kembali, ya kesehatannya, ya terus bisa lebih baik ya dalam perekonomian ya. Jadi dalam situasi kayak gini bisa saya merasakan ada suatu saling ketika kita berbuat baik ya pada orang lain juga bisa membalas kebaikan ya, keselamatan pada kita. Jadi ini yang saya bisa merasa lebih bersemangat dan bersukacita ya. Ini yang kedua ini Volkeng Bintang. Ini tentang kegelapan batin pada manusia. Gimana pandangan ya manusia ini tidak logika ya, ini sampai mau Volkeng ya supaya bisa naik ke surga ya. Jadi untung ada biksu ya, dia kasih tahu bahwanya jalan ke surga itu gimana, cara jalan yang benarnya itu gimana. Jadi ketika kita mendengar suatu pandangan ya yang bisa membawa penderitaan pada kita sendiri, kita dirinya merasa ya harus selalu memiliki pandangan yang benar ya. Yang mana yang benar dan mana yang tidak benar itu perlu kita analisa ya, seperti vegetarian ya, banyak yang saya merasa semua orang tuh ngerti ya kebaikan dari vegetarian ya, tidak ya, tapi mungkin mereka itu tidak biasa ya, tidak ada tidak biasa, dan juga semuanya ya kebanyakan ya orang tidak bervegetarian ya. Jadi mereka saya merasa itu tidak ada kebiasaan ya melihat banyak orang itu bervegetarian. Ketika kita melihat banyak orang bervegetarian seperti hal yang biasa ya, mungkin mereka bisa menerimanya. Diri saya sudah melihat ya ada berapa keturunan ya dari kakek, dari neneknya, dari anaknya, dari cucunya, mereka semuanya bervegetarian. Cucu mereka itu sangat lucu dan juga mereka represinya ya sangat bergembira ya. Itu yang membuat saya sangat luar biasa. Oke, gitu aja. 祝福大家新年快乐，每天都很喜乐呀，感恩semuanya. Ya, Cảm ơn Linda Suci ya sudah berbagi sharing dengan kita ya.
Jadi kita semua sangat sukacita di dalam Dharma, ya. Oke, jadi ini juga kangen yang pada semua sisung suci ya yang sudah sharing ya, dan juga tim Simpak Siang yang setiap hari mempersiapkan ya materi untuk kita. Jadi kita tutup ya Sisung Indra. Ya, kanan juga dengan Haryo Suparwan Susyong sering-sering ikut sharing ke Zoom kita nanti Simpak Siang. Oke. Hari ini kita tutup sampai di sini. Kita wensing ya. Sisung Sijie, Qing Qi Li, Qin He Zhang, 向佛菩萨及上人行三问性礼，问性，再问性，三问性，净世界。Ya, 祝福大家，阿弥陀佛。感恩大家，祝福感恩，谢谢，祝福semuanya。